Baik, sebelum ke pemateri saya akan memberikan sebuah judul bahwasanya kita ini tugas service learning yang bertemakan perbedaan dan persamaan konsep ghosab dalam pandangan kompilasi hukum ekonomi syariah atau KHES dan hukum positif. Secara pandangan perspektif Islam, ghosab menurut bahasa adalah mengambil sesuatu benda atau barang dengan zalim secara terang-terangan, yang menurut secara fikih ialah menyatakan bahwa perbuatan itu hukumnya haram dan berdosa karena menyakiti dari yang mempunyai barang tersebut. Lalu yang kedua dari ghosab sendiri ialah memanfaatkan suatu benda yang berwujud. Lalu yang ketiga, memanfaatkan suatu benda sehingga merusak atau menghilangkan, seperti membunuh hewan yang bukan miliknya, tidak termasuk ghosab. Jadi yang dinamakan ghosab ialah ketika dia mengambil barang tanpa seizin pengguna dan mengambil manfaat dari barang itu tanpa seizin pemiliknya. Sedangkan ghosab dalam perspektif KHS atau kompilasi hukum ekonomi syariah, yakni tentang pasal 20 ayat 15, ghosab ialah mengambil hak milik orang lain tanpa seizin dan tanpa berniat untuk miliknya. Jadi hampir sama antara pandangan dari perspektif Islam dan pandangan dari KHS sendiri. Lalu mengenai rukun dan syarat dari ghosab sendiri akan dijelaskan oleh teman kami yang bernama Mbak Syarifah. Selanjutnya terkait rukun dari ghosab. Yang pertama yaitu pelaku ghosab, kedua korban ghosab, tiga harta rampasan, yang keempat perbuatan ghosab. Di buku yang sama, di bab yang sama, dimulai dari pasal 431 hingga 451 berisi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ghosab. Pasal 431 sampai pasal 440 membahas mengenai pelaku dan korban dari ghosab. Pasal 441 hingga 443 membahas mengenai rampasan benda tetap. Pasal 444 dan pasal 445 membahas mengenai rampasan harta hasil rampasan. Pasal 446 hingga pasal 449 mengenai perusakan harta secara langsung. Pasal 450 dan pasal 451 membahas tentang perusakan harta secara tidak langsung. Jadi rukun dan beberapa rukun ghosab tadi sudah disebutkan dalam buku kompilasi hukum ekonomi syariah. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Tasya. Ghosab dalam perspektif hukum positif. Jika kita melihat pengertiannya ghosab secara umum dan secara perspektif Islam itu disamakan dengan pencurian. Akan tetapi jika pencurian itu kan dilakukan secara terang-terangan, pencurian itu secara sembunyi-sembunyi, sedangkan ghosab itu secara terang-terangan. Nah, apa itu di dalam Islam sendiri itu pencurian itu diatur di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 28 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Nah, kalau pencurian itu dalam hukum positif diatur di dalam Undang-Undang KUHP buku kedua bab mengenai kejahatan terhadap harta dan benda dari pasal 362 hingga pasal 367 KUHP. Baik, di sini selanjutnya yakni perbedaan dan persamaan konsep ghosab dalam pandangan kompilasi hukum ekonomi Islam dan hukum positif. Persamaan dari konsep ghosab yang terdapat di KHS dan konsep ghosab di dalam hukum positif dapat kita lihat dimulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Antara pengertian konsep ghosab yang ada di KHS dan konsep ghosab yang ada di hukum positif ialah sama-sama mengambil sesuatu dari seseorang tanpa izin yang dilakukan secara terang-terangan. Dapat dikatakan bahwa ghosab itu di KHS sama halnya dengan konsep kasus pencurian yang ada di hukum positif.
Perbedaan konsep gosip dalam pandangan KHS dan hukum positif terlihat sangat jelas bahwa konsep gosip sendiri itu berbeda. Perbedaannya dalam segi pembahasan bahwa konsep gosip di dalam KHS itu tidak sama dengan konsep yang hampir mirip dengan pencurian di dalam hukum positif. Kesimpulannya yakni secara mudahnya gosip ialah mengambil sesuatu secara paksa dan terang-terangan tanpa seizinnya mempunyai barang. Berbeda dengan pencurian yakni melakukan suatu tindak kriminal atau mengambil barang seseorang secara sembunyi-sembunyi dan mengambilnya itu di tempat penyembunyian barangnya itu. Dan ketika gosip itu hukumannya hampir berbeda dengan pencurian, jadi nggak sama antara pencurian dan gosip. Gosip sendiri secara tidak langsung penanganannya bisa secara mediasi, bisa adjudikasi, bisa secara kekeluargaan, bisa secara sukarela. Jadi ketika barangnya itu sederhana maka bisa direlakan secara langsung. Lalu ketika pencurian maka hukumannya secara jelas masuk ke dalam tindak pidana, yakni di penjara. Ya baik, dipersilakan Mbak. Contoh gosip secara sederhana itu seperti apa? Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya, Baik, karena saya belum paham apa perbedaan dari gosip dan pencuri. Itu kan sama-sama mengambil. Mungkin bisa dijelaskan. Yang pertama pertanyaan dari Mbak Vivi ya. Benar. Pertanyaannya gimana tadi? Contoh gosip secara sederhana. Contoh gosip secara sederhana. Contoh gosip secara sederhana bisa kita contohkan ke seharian umumnya ya. Ketika kita sholat di masjid, kalau kita pulang ada sandal yang sangat bagus. Nah itu kebetulan sandal kita juga hilang. Nah, dalam hati, waduh sandal kok hilang ini, bisa ambil aja sandal yang ada di depan masjid itu tadi. Tapi dalam hatinya tidak ada niatan untuk mengambil, kamu hanya memanfaatkan secara sebentar, nanti kemudian hari dikembalikan lagi. Itu secara sederhana kita gosip.